Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Romadona dari kelas 2C, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membaca laporan esai tugas dasar-dasar humas yang berjudul Analisis Pentingnya Kesehatan Mental bagi Mahasiswa Tingkat Akhir dalam Menjaga Kesehatan Psikologis. Langsung saja kita ke pembahasan. Kesehatan mental adalah bentuk refleksi diri tentang kebahagiaan, kesehatan emosional, dan psikologi positif. Kesehatan mental juga merupakan keadaan individu yang menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kesehatan jiwa mencakup aspek-aspek fisik, psikologis, sosial. Kesehatan mental bukanlah hal yang sepele, melainkan suatu hal yang penting dikarenakan hal tersebut merupakan landasan bagi seseorang yang bisa memengaruhi cara seseorang dalam memandang dirinya. Perilaku, tindakan, cara mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, lingkungannya, dan memahami lingkungannya. Dari cara berpikir maka akan berpengaruh terhadap cara pandang, perilaku, tindakan, cara mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang, di antaranya keturunan, trauma masa lalu, pelecehan seksual, gaya hidup yang tidak sehat, dan cedera pada otak. Faktor-faktor tersebut sudah banyak terjadi, terutama di kalangan remaja. Gangguan kesehatan mental ini tidak hanya terjadi pada anak-anak dan lansia, melainkan juga terjadi pada remaja. Karena juga sudah banyak remaja yang terkena gangguan mental ini, dan salah satu faktor penyebabnya yaitu terlalu banyak beban pikiran ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO menyatakan bahwa 1 miliar orang hidup di dunia terkena gangguan mental. WHO menyatakan bahwa 3 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya yang diakibatkan oleh penggunaan alkohol, dan setiap 1 detik 40 orang meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. Kejadian tersebut terjadi diakibatkan kesehatan mental mereka yang tidak bagus atau terkena gangguan mental, yang mana bisa terjadi karena stres, depresi, dan lain sebagainya. Hal tersebut bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, dikarenakan sudah banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan mental, terutama di kalangan remaja. Seringkali masyarakat mengabaikan perawatan untuk kesehatan mental yang lebih lanjutnya. Padahal ini merupakan hal yang penting dalam menangani kesehatan mental mereka yang kurang baik atau terkena gangguan mental. Kesehatan mental mencakup berbagai aspek, termasuk keseimbangan emosi, kemampuan mengatasi tekanan, ketahanan mental, persepsi diri yang positif, kemampuan menjalin hubungan yang sehat, serta kemampuan untuk mengelola dan mengatasi masalah. Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka cenderung lebih bahagia, produktif, dan
mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Pentingnya kesehatan mental tidak boleh diabaikan. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, atau gangguan makan dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Seseorang, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesehatan mental juga sering menjadi hal yang diperbincangkan di kalangan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, di mana mahasiswa tingkat akhir adalah salah satu mahasiswa yang rentan sekali mengalami depresi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya tuntutan akademik, rendahnya sikap sosial, hingga urusan atau masalah pribadinya. Dari beberapa faktor tersebut, banyak dari mereka yang tidak sadar akan tindakan atau hal sepele yang dapat mempengaruhi kesehatan mental diri mereka sendiri. Hal tersebut berdampak terhadap kinerja mereka ketika menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Banyaknya kegiatan ketika berada di kampus menjadi salah satu penyebab turunnya kesehatan mental mahasiswa masa kini. Misalnya, kurang bisanya membagi waktu antara tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab luar seperti organisasi yang berbenturan dengan tuntutan akademik seperti tugas-tugas dan jadwal kuliah dapat menyebabkan fisik dan kesehatan yang berkurang. Selain itu, faktor sosial juga mempengaruhi sekali terhadap kesehatan mental mahasiswa. Lingkup pertemanan yang sehat biasa menjadi motivasi tersendiri ketika menuntaskan tanggung jawab akademik setiap pribadi seperti tugas akhir ataupun skripsi. Sebaliknya, ketika kita berada pada lingkup pertemanan yang kurang baik, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dari diri sendiri. Tanpa kita sadari, seperti hidup berfoya-foya dan mengesampingkan tanggung jawab kuliah dapat menyebabkan masalah kita sebagai mahasiswa tingkat akhir ke depannya itu. Mahasiswa menjalani masa kuliah di suatu universitas selama minimal 3-4 tahun dan akan mengakhiri masa kuliahnya dengan menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan. Pada kenyataannya, cukup banyak mahasiswa yang mengalami berbagai kesulitan dalam mengerjakan skripsi sehingga menyebabkan stres. Kesulitan yang dirasakan diantaranya proses revisi yang berulang-ulang, kesulitan mendapatkan referensi, lamanya umpan balik dari dosen pembimbing ketika menyelesaikan skripsi, keterbatasan waktu penelitian, dosen pembimbing yang sibuk dan sulit ditemui, kurangnya literasi dan minimnya rasa empati menjadi penyebab terbesar seseorang terkena gangguan kesehatan mental. Sebagai hal yang patut dikecam, kesadaran terkait pentingnya kesehatan mental sangat diperlukan. Pada dasarnya, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik atau jasmani. Bahkan kondisi mental atau psikologis merupakan hal yang krusial bagi setiap orang agar tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Tingkat stres akademik sedang maupun berat
perlu diantisipasi karena dapat memberikan masalah yang lebih serius bagi kondisi fisik, psikologis, dan prestasi akademik responden. Pada kondisi stres akademik sedang, mahasiswa cenderung menjadi mudah marah dan tidak fokus, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dan orientasi terhadap kegiatan proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, stres dapat memberikan efek psikologis yang lain seperti terganggunya kesehatan mental, emosi menjadi labil, mudah marah, dan bahkan bisa menyebabkan depresi. Sedangkan stres berat jika terjadi terlalu lama dapat memberikan efek negatif terhadap tubuh seseorang, berupa gangguan fisik seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan sesak napas. Bukan hanya kondisi fisik dan psikologis mahasiswa yang terganggu, akan tetapi ketika mereka mengalami stres akademik pada tingkat stres sedang dan stres berat, mereka itu akan memiliki performa dan hasil yang kurang baik ketika sedang ujian atau ketika menyelesaikan tugas akademik. Hadirnya gangguan mental tersebut dapat diperbaiki dengan memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama, lakukan perencanaan yang matang dalam setiap rencana yang akan direalisasikan. Yang kedua, bisa juga membuat skala prioritas dari rencana tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, lakukan interaksi dengan orang lain atau meminta bantuan apabila sedang dalam kondisi stres. Yang keempat, atur kegiatan supaya memiliki waktu istirahat dan waktu untuk diri sendiri. Nah, yang kelima, bisa juga melakukan perencanaan step by step beserta pencapaiannya agar kegiatan yang sedang atau ingin dilakukan tidak menjadi beban. Keenam, lakukanlah konsultasi dengan psikolog atau psikiater sebagai penenang dan pemberi solusi dari permasalahan. Selain itu, cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat stres yang dialami mahasiswa selama masa perkuliahan antara lain itu yang pertama ada berolahraga secara teratur, yang kedua cobalah melakukan hobi, yang ketiga selalu terhubung dengan mental support, yang keempat berusaha menghindari lingkungan yang toksik atau kasar. Yang kelima, melakukan terapi dengan profesional dari berbagai solusi di atas merupakan cara untuk mengurangi tingkat stres selama masa perkuliahan yang disebabkan oleh beban pikiran yang banyak. Selain itu, faktor diri sendiri menjadi yang paling kuat untuk menghindarkan kita dari stres. Pemilihan keputusan terhadap diri sendiri selama perkuliahan dan sikap yang sangat enjoy dalam menjalani masa perkuliahan, terlebih ketika saat masa mengerjakan tugas akhir atau skripsi, menjadi faktor paling penting agar pribadi tidak mengalami stres yang disebabkan oleh fisik dan pikiran. Mahasiswa yang dapat mengatasi permasalahan terkait dengan gangguan mental pada dirinya akan dapat lebih maksimal menjalankan perannya dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Dengan begitu, pentingnya menjaga kesehatan mental menjadi hal yang krusial dan perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa faktor yang penting dalam menjaga kesehatan mental.
yaitu yang pertama ada merawat diri sendiri adalah langkah yang paling penting dalam menjaga kesehatan mental. Ini termasuk menjaga pola tidur yang teratur dan cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan yang merugikan seperti merokok, minum alkohol secara berlebihan, atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, mengelola stres. Stres adalah bagian dari kehidupan, tetapi mengelola stres dengan efektif penting untuk menjaga kesehatan mental. Berlatih teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga, dan menemukan cara yang sehat untuk mengatasi stres seperti berbicara dengan teman, menulis jurnal, atau mengekspresikan diri melalui seni dapat membantu. Yang ketiga ada menjaga hubungan yang sehat, hubungan sosial yang positif dan mendukung dapat memiliki dampak yang besar pada kesehatan mental. Berinteraksi dengan orang-orang yang peduli dan memahami, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, dan membangun jaringan sosial yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental. Yang keempat ada menjaga keseimbangan hidup, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan aktivitas yang menyenangkan. Itu sangat penting untuk kesehatan mental yang baik. Mengenal dan menghargai batas-batas pribadi, mengatur waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai, dan menjaga kehidupan yang seimbang dapat membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang kelima ada meminta bantuan jika diperlukan, penting untuk mencari bantuan profesional. Contohnya seperti terapis, konselor, atau psikolog dapat memberikan dukungan, pemahaman, dan alat yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kesehatan mental. Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi akan memiliki kemandirian dalam hidupnya, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, mampu mengontrol dan memanfaatkan lingkungan tempat individu berada. Memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, serta dapat memiliki penerimaan diri yang baik. Hal-hal tersebut akan membuat individu selalu merasa bahagia dan bersemangat dalam menjalani setiap kegiatan sehari-harinya. Investasi dalam kesehatan mental akan membawa manfaat jangka panjang, meningkatkan kualitas hidup, serta membuat diri kita menjadi lebih enjoy. Sekian laporan baca esai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.